warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Jalla Jalaluhu yang telah memberikan kita masa dan waktu untuk dapat menimba ilmu, untuk dapat menjadi orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memanfaatkan sisa-sisa umur kita ini untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan ke Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Izinkan saya menyampaikan materi ceramah kajian kita adalah tentang fadilah Jumat. Pemirsa, kita tahu fadilah adalah merupakan kelebihan yang Allah berikan pada hari Jumat yang tidak diberikan pada hari-hari yang lain. Inilah kelebihan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan hari Jumat adalah merupakan hari yang paling mulia daripada hari-hari yang lain. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu yaumin tala'an alaihi syamsu yaumul Jumat. Kata Nabi, sebaik-baik hari ketika Allah terbitkan matahari di ufuk timur dan terbenamnya di ufuk barat adalah hari Jumat. Maka beruntunglah kita, saudara hadirin dimanapun Anda berada, ketika Allah panjangkan umur kita berjumpa di hari Jumat, berarti kita sedang mendapatkan keberkahan umur di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kelebihan yang pertama adalah Allah jadikan, di hadis yang lain dijelaskan bahwa hari Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam, penghulu dari sekalian hari. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari Jumat itu adalah wa huwa a'zamu min nahr. Hari Jumat itu lebih agung daripada hari ketika kita merayakan hari raya Idul Adha, hari raya berkurban. Dan tidak hanya sampai di situ, hari Jumat itu lebih baik, lebih agung, lebih mulia daripada hari raya Idul Fitri. Kita tahu kaum muslimin dimanapun Anda berada selalu memaknai hari raya Idul Fitri adalah hari yang paling agung, karena di sana ada sebuah kebiasaan kita memakai pakaian yang baru dan lebih memuliakan hari raya Idul Adha, karena di sana ada hari raya yang menyembelih hewan kurban. Tetapi hari Jumat jarang kita lihat bagaimana perayaan itu disemarakan layaknya lebih agung daripada hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi,
Kelebihan di hari Jumat itu juga adalah fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumat itu Allah ciptakan Nabi Adam. Kita tahu Adam Allah ciptakan daripada wa Adam min turab, Allah ciptakan dari tanah. Asal muasal daripada manusia adalah Nabi Adam. Maka beruntung kita menyadari bahwa kita ini adalah makhluk yang Allah ciptakan daripada tanah. Pada hari Jumatlah kita diciptakan, di mana Nabi Adam alaihissalam manusia pertama dijadikan sebagai model yang menjadi khalifah di muka bumi ini. Maka pantas kalau Allah muliakan ini hari Jumat, karena mengingatkan kepada kita kaum muslimin dimanapun anda berada, kalau datangnya hari Jumat, mengingatkan kita akan asal kejadian kita dari tanah. Jangan sampai lupa bahwa kita ini berasal dari tanah. Maka orang yang mengingat hari Jumat, mengingat kemuliaan hari Jumat, maka dia akan menyadari bahwa dia berasal daripada tanah. Kita tahu bagaimana tanah. Tanah posisinya selalu siap menerima. Dia menumbuhkan, mengembangkan apa yang diberikan kepadanya. Begitulah hendaknya orang muslim, begitulah hendaknya kita yang beriman kepada Allah. Kalau Allah titipkan menjadi seorang pemimpin, maka engkau harus menumbuhkan bagaimana kesejahteraan masyarakat. Kalau engkau diberikan ilmu, bagaimana engkau menumbuhkan ilmu sehingga ilmu itu bermanfaat kepada orang lain. Begitulah amanah yang Allah berikan kepada kita, supaya kita merenung menjadi orang yang bermanfaat. Maka wajar kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Maka kenapa kata Nabi, hari Jumat itu adalah hari yang mulia, diingatkan kita bagaimana Nabi Adam diciptakan. Itu menyadari kepada kita manusia, kita harus tahu bahwa hasil kejadian kita ini asalnya dari tanah, lalu kemudian berevolusi menjadi diciptakan dari setetes air yang hina. Air yang hina adalah saripati makanan yang diambil daripada makanan yang tumbuh dari tanah. Hadirin pemirsa rahimahullah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fihi udkhilal jannah. Dan pada hari Jumat itu Allah masukkan Nabi Adam ke dalam surga. Subhanallah. Hari Jumat ini adalah hari yang penuh keistimewaan kepada kita manusia. Jangan lupa bahwa kita manusia sudah menjadi penghuni surga. Bahwa Nabi Adam alaihissalam sudah pernah tinggal di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita sebagai makhluk, Allah sudah memberikan surga itu ke dalam diri kita masing-masing di dunia ini. Tetapi ingat, itu hanya baru surga sekilas saja. Surga yang hakiki itu nantinya di akhirat. Bagaimana surga itu hakikatnya adalah kebahagiaan, keindahan yang meliputi seluruh apa yang ada di dalam benak pikiran manusia. Hati manusia akan tenang ketika dia mendapatkan surganya dalam ayat suci Al-Quran. Kata Allah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan banyak mengingat Allah, dengan banyak mengingat aku, kata Allah, berzikir. Kalam-kalam Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran adalah merupakan jalan kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita banyak membaca ayat suci Al-Quran, ketika kita mempergunakan akal pikiran kita dan hati nurani kita, maka kita akan mendapatkan surga itu di dalam hati. Maka ingat, kita adalah makhluk yang mulia. Maka Nabi Adam sudah pernah masuk ke dalam surga, tetapi ada catatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan, wala taqrabu hadhihi sajarah. Jangan kamu dekati ini pohon. Itulah pohon di mana Nabi Adam alaihissalam melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala karena godaan, karena tipuan daripada iblis. Dia mengatakan kepada Nabi Adam, wahai Adam, makanlah ini buah. Kenapa? Wa qasamahuma inni lakuma laminas nasi. Diabadikan dalam surah Al-Quran.
wahai Adam, makanlah ini buah ini. Kenapa Allah melarang kamu memakan ini? Aku bersumpah, aku ingin memberikan berita untuk menasihatimu supaya engkau menjadi penghuni yang abadi di surga. Allah tidak mau itu. Kenapa? Karena Allah jadikan engkau khalifah fil ardi min kamu. Maka Allah melarang kamu memakan buah kali ini supaya kamu tidak abadi di dalam surga. Maka makanlah supaya engkau menjadi orang yang abadi di dalam, yang tinggal di dalam kenikmatan di dalam surga. Sehingga karena bujuk rayu daripada iblis, Allah sudah menyampaikan, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an shama'ilihim wa an aymanihim." Setan itu akan datang, iblis itu akan datang menggoda kita dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri, dalam rangka apa? Menjerumuskan kita ke jalan yang benar. Sehingga akibat sumpah daripada iblis dengan berbagai macam tipu dayanya, sehingga Nabi Adam terpesona sehingga dia memakan daripada buah khalid tersebut. Ketika itu juga Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat juga, wa fihi ukhrija minha, dan pada hari Jumat Allah keluarkan Nabi Adam alaihi salam dari surga Allah Subhanahu wa taala. Pesan moral kepada kita ketika kita berjumpa di hari Jumat, jangan lupa bahwa di dunia ini banyak kenikmatan. Juyina linnasi hubbus syahwat minan nisa'i ila akhir ayat. Banyak kebaikan-kebaikan yang ada di atas dunia ini, semuanya itu adalah merupakan godaan-godaan kenikmatan yang seolah-olah itu adalah kenikmatan hakiki, tapi sebenarnya itu adalah kenikmatan yang penuh dengan tipuan. Siapa yang menipu? Iblis beserta bala tentaranya, artinya syaitan, yang selalu memperbuati pikiran hati manusia sehingga tergelincir daripada siratul mustaqim. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, kemuliaan hari Jumat ini adalah menjadi barometer kepada orang yang beriman untuk dia selalu merenung bagaimana kisah daripada Nabi Adam alaihissalam, yaitu diciptakan di hari Jumat, dimasukkan ke dalam surga hari Jumat, dikeluarkan dari surga hari Jumat, dan wafihi tufiya, dan pada hari Jumat itu juga dia dikeluarkan dari surga dan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin sidang jamaah rahimahullah, adapun kelebihan hari Jumat yang lain adalah di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan pada hari Jumat itu adalah wa fi sa'atin la yus'alul abadu biha Allah syai'an illa a'ta. Pada waktu hari Jumat itu ada saatnya Allah berikan kepada kita sebagai makhluk bermunajat, berminta kepada Allah, karena Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya doamu itu akan kukabulkan. Momennya, momentumnya, waktunya itu pada hari Jumat. Maka berbanyaklah doamu di hari Jumat, karena hari Jumat itu adalah hari yang mulia. Doakanlah orang lain, jangan hanya mendoakan diri sendiri, jangan hanya mendoakan keluargamu sendiri, tetapi doakanlah saudara-saudara kita. Apalagi dalam suasana bangsa kita ini ada wabah, bukan hanya di Indonesia tetapi di dunia. Ini adalah merupakan doa bagaimana kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, Allah pelihara, Allah jaga, Allah sembuhkan mana tahu ada saudara kita yang sakit, Allah ampuni segala dosanya mana tahu ada yang berlaku dosa besar, Allah bukakan pintu hatinya, Allah berikan hidayah kepadanya bagi saudara dan tetangga kita yang jahil murokab, yang sangat jauh dari rahmat Allah. Di hari Jumat jangan sampai kita lupa memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga nantinya doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, sifat doa tidak selamanya Allah berikan secara kontan, karena memang Allah tahu mana yang terbaik untuk kita.
Banyak yang kita minta, sebenarnya Allah bukan berarti tidak memberikan kepada kita, tetapi Allah tahu bahwa ketika Dia berikan itu nanti, mungkin barangkali kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran Al-Karim, asa an takrahu syai'a wa huwa khairun lakum. Terkadang kamu tidak menyukai sesuatu, membenci sesuatu, padahal itu adalah sesuatu yang terbaik. Maka kita sebagai orang yang beriman, banyak-banyaklah kita berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan doa kita sudah 10 tahun, sudah 20 tahun, tapi Allah belum mengabulkan menurut akal dan logika kita, jangan berputus asa. Karena Nabiullah Ibrahim alaihissalam 86 tahun dia berdoa supaya Allah berikan dia dikaruniai seorang anak. Dalam doanya yang dibungkus dalam surah Al-Quran, Rabbi habali minas sholihin, ya Allah berikan aku anak yang soleh. Tetapi Allah baru mengabulkan doanya itu setelah 89 tahun lamanya. Artinya hadirin, gunakanlah media. Hari Jumat itu adalah hari di mana kita membangkitkan energi batiniah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun tidak dikabulkan secara konstan, itu adalah menjadi ibadah, karena doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hari Jumat itu adalah merupakan wa fihi taqumu sa'ah. Pada hari Jumat juga Allah hancurkan dunia ini, Allah kiamatkan dunia ini. Saudara, jangan sampai kita berjumpa dengan hari kiamat. Sudah banyak potret ataupun profil daripada hari kiamat itu, di mana kita tengok dalam surah-surah Al-Quran Al-Karim, dalam surah Al-Waqi'ah misalnya, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Dalam surah Al-Zalzalah dan surah-surah yang lain yang menggambarkan bagaimana kehancuran dunia ini, kehancuran alam semesta ini, di mana antara planet yang satu dengan planet yang bertabrakan, hancur lebur. Bagaimana pada kali itu terjadinya pada hari Jumat? Saudara, banyak saudara-saudara kita yang sudah menemukan hari kiamat, tetapi itu baru kiamat sughra, kiamat kecil. Kematian itu adalah pintu kiamat kecil. Maka bagi kita orang yang beriman, ketika ada saudara kita yang meninggal berpulang ke rahmatullah, dia itu akan memperbaiki dirinya, bahwa dia akan berpikir kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti merasakan mati. Mungkin saya yang akan mati. Jadi kiamat itu akan sampai menghampiri kita dalam berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelebihan di hari Jumat itu, orang-orang min muslim yamut, orang-orang yang meninggal yaumul Jum'ah, pada hari Jumat atau lailah atau pada malam harinya, illa waqallahu fitnatal qadar, Allah akan melepaskan dia daripada fitnah kubur azab. Maka betapa mulianya orang-orang kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, Allah wafatkan di malam Jumat, Allah wafatkan di hari Jumat, kita mendapatkan paket keselamatan di alam barzakh. Kita tahu dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari Jumat itu adalah hari yang mulia, di mana diceritakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi kuburannya sahabatnya. Pada kala itu dia melihat dan mendengar bagaimana dihempit oleh tanah, sehingga kata beliau, setiap manusia, setiap mukmin pasti berbuat dosa. Maka ketika kita dimasukkan ke liang lahat, maka kita semuanya pasti dihimpit oleh
Ada yang cuma hanya sekali di tanah, setelah itu dia bebas. Tetapi ada yang setiap harinya di tanah, bahkan tulang-tulangnya hancur di tanah gara-gara perbuatan dosa di atas dunia ini. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah bebaskan kita daripada siksa kubur. Di mana doa Nabi yang diajarkan ketika dalam tahiyat akhir, beliau selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar wa min adzabil qabr. Ya Allah, lindungilah aku dari siksa kubur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang dijamin bebas daripada dosa, tetap dia berlindung kepada Allah daripada siksa. Apalagi toh kita kaum muslimin yang diliputi banyak dosa, dosa mata, dosa telinga, dan seluruh anggota tubuh kita ini. Kita berlindung kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah. Allahumma ja'al akhiru kalamina inda intihaikum alladzi naqulu la ilaha illallah wa fi yaumil Jumat, dan kita ditempatkan pada hari Jumat. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadirin, kelebihan hari Jumat selanjutnya itu adalah al-jumu'atu hadzul fuqara, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Abbas, bahwa hari Jumat itu adalah merupakan hajinya orang miskin, hajinya orang fakir. Jangan pernah engkau merasa iba terhadap dirimu bahwa engkau tidak sampai ke tanah suci. Jangan pernah engkau mengumpat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kenapa Allah ciptakan dirimu itu bukan orang yang kaya. Tidak seperti tetanggamu yang setiap tahun barangkali dia pergi umrah, pergi haji dengan uang yang luar biasa. Allah sudah memberikan paket yang murah bagi. Tetapi ingat, orang yang berhaji palingan hanya satu kali dalam setahun. Tetapi orang miskin melaksanakan haji sekali di dalam seminggu. Maka tidak ada perasaan kita merasa iba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika datang hari Jumat itu, ketika kita mau memasuki hari Jumat melaksanakan ibadah salat Jumat, kata Nabi dari An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi mengatakan bahwa man tawaddu'a, orang yang berwudu, tsumma ahsana wudu'a, kemudian dia memperbaiki wudunya. Bagaimana memperbaiki wudunya? Dia itu menyempurnakan, menyelang-elangi tangannya, berkumur-kumur, mengeluarkan segala kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuh, dalam mulut. Artinya tidak ada lagi kunyit, tidak ada bau busuk, tidak ada kuah bahasa orang Padang Lawas, semuanya bersih, tidak ada tukik, ada kotoran yang ada di telinga. Dianjurkan kita sebaik-baik kita melaksanakan wudu secara sempurna. Kemudian kata Nabi summa atal Jum'ah, kemudian datang dia menghampiri salat Jumat. Summa istama'a wa ansata, yaitu diam dan mendengarkan hati ketika menjelaskan tausiahnya. Ufirullahu, kata Nabi, Allah ampuni dosanya. Allah ampuni dosa seorang hamba yang mendatangi salat Jumat itu dalam keadaan dia bersih secara fisik, karena dia sudah melaksanakan wudu secara baik dan sempurna. Oleh karena itu hadirin dimanapun Anda berada, ketika Anda mau melaksanakan mengikuti kegiatan salat Jumat, itu adalah pertemuan akbarnya kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Kita berjumpa bersilaturahim antara satu dengan yang lain. Kita memakai pakaian-pakaian yang indah, yang baik, bukan mewah, yang baik, yang bersih, yang sempurna. Jangan lupa memakai parfum yang bebas alkohol. Semuanya kita datang benar-benar sedang mengikuti pertemuan akbar bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, ketika Anda berjumpa dengan seorang penguasa hebat di dunia, sebut sajalah sebagai seorang presiden, ketika kita berjumpa dengan dia, kita berusaha menyiapkan diri kita, lahir dan batin kita, menyiapkan diri kita, lahir dan batin,
untuk bertemu dengan beliau, dengan pemimpin yang atau dengan orang yang mulia itu, supaya kita disenangi, supaya kita dikagumi oleh orang tersebut. Apalagi lah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan 7 lapis langit, yang menciptakan 7 lapis bumi, menciptakan seluruh makhluk yang ada. Kita datang duduk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat mendoakan kita, ya Allah, Allahumma ighfirlah warhamhu, ampuni dosanya dan rahmatnya ya Allah. Di hadis yang lain Allah sebutkan, Rasulullah sebutkan. Oleh karena itu, hari Jumat adalah hari yang mulia. Mari kita sempurnakan umur kita secara baik dan benar. Tapi ingat, sebelum kita berwudu, masih ada lagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana diriwayatkan daripada An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy Sallallahu Alaihi Wasallam man i'tasala yaumul Jum'ah ghusl janabah, orang yang mandi ketika hari Jumat dan mandinya itu seperti mandinya orang yang melaksanakan perbuatan bersetubuh atau perbuatan yang mengakibatkan dia junub, maka dia itu berangkat menuju tempat Jumat. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, summa roha faka'annama qurba badana, dia mendatangi masjid melaksanakan sholat Jumat, maka dia seolah-olah berkurban 1 ekor unta. Saudaraku, kita tahu bahwa kita jarang berkurban karena kita miskin. Silakan, itu fitrah kita, itu takdirnya Allah. Tapi ingat, jangan sampai kita tidak pernah berkurban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menyanyiakan waktu yang Allah berikan kepada kita. Mandilah secara baik dan sempurna di hari Jumat, lalu melendar waktu pergi melaksanakan ibadah sholat Jumat, maka engkau laksana sudah berkurban dengan 1 ekor unta. Kemudian kata Nabi tidak hanya sampai di situ, wa man raha fi sa'ati tsaniyah, dan orang berdagang yang kedua pada hari Jumat itu, faka'annama qurba baqarah, orang yang kedua kali di hari Jumat itu, di sop yang pertama, maka dia mendapatkan pahala seolah-olah pahalanya itu berkurban 1 ekor baqarah, lembu. Kita tahu 1 lembu itu ada 7 orang. Artinya apa? Seolah-olah kita sudah 7 kali berkurban dalam 1 minggu. Pantas kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang lain, al-jum'atu ila al-jum'ati mufakkaratun ma bainahunna idza nimatil kabair. Jumat yang satu dengan Jumat yang lain adalah merupakan penghapus dosa sepanjang kita tidak berbuat dosa yang besar. Kenapa? Karena kebesaran pahala yang kita dapatkan pada saat itu. Kita mandi, kita datang ke masjid, pahalanya sungguh agung. Apalagi kita berwudu secara sempurna, Allah ampuni dosa kita. Lalu apa yang terjadi? Kita ini adalah orang yang bersih, yang fitrah setiap hari. Kenapa? Karena Allah sudah menghapuskan dosa kita setiap hari. Maka ketika kita sudah menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, ketika itu kita ini menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat nanti. Kemudian masih ada amalan kelebihan yang lain. Mengqara'a suratul Kahfi, siapa yang membaca surah Al-Kahfi yaumul Jum'ah, pada hari Jumat, adha'a lahu min nur ma bainal jum'atain, Allah akan memberikan cahaya yang menerangi dirinya ketika dia membaca surah Al-Kahfi pada malam harinya dan pada hari Jumat. Kenapa rupanya hadirin? Karena dalam surah Al-Waqiah banyak ayat-ayat yang mengisahkan bagaimana kisah Ashabul Kahfi, golongan pemuda yang kuat banyak. Orang yang membaca yang surah Al-Kahfi, dia akan mentadabburi ayat itu, hatinya akan semakin tangguh dan kuat. Dan ketika itu juga dalam surah Al-Kahfi Allah ceritakan bagaimana kita berhabal minan nas, kita
berjanji kepada manusia, jangan lupa insyaallah. Allah ajarkan dalam surah Al-Kahfi tersebut. Banyak lagi kandungan-kandungan ayat yang diajarkan dalam surah Al-Kahfi. Ketika itu ditransfer dalam otak kita, dalam hati kita, maka menyebarlah energi cahaya itu ke dalam tubuh kita, sehingga pikiran kita ini akan bercahaya, sehingga dalam satu minggu itu hati kita selalu diliputi dengan cahaya kebaikan-kebaikan. Begitulah hendaknya kita mentadabburi hadis Nabi. Jangan sampai kita hanya membaca surah Al-Kahfi, setelah itu kita berbuat seapa adanya. Tentunya tidak Allah akan berikan cahaya itu. Cahaya yang kita inginkan adalah cahaya ilahi yang menerangi langkah hidup kita ini. Walaupun tidak ada cahaya di malam hari, tetapi cahaya hati kita terang, seolah-olah kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, "Inna min afdhali ayyamikum yaumul jum'ah. Aktsaru ala min salatin fihi." Nabi menyuruh kita, di hari Jumat adalah hari yang terbaik, maka banyakkanlah membaca selawat kepadanya. Kita tahu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Teristimewa di hari Jumat, marilah kita membaca selawat kepada Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bersolawat kepada aku satu kali, falahu asru min amsalih, akan dibalas dengan 10 kebaikan-kebaikan. Jadi kalau kita bersolawat satu kali, dibalas dengan 10 kebaikan, apalagi banyak solawat yang kita bacakan, berarti kita sudah diliputi dengan hasanat kebaikan. Kalau hidup kita ini sudah diliputi dengan kebaikan, sudah diliputi dengan makanan yang baik, makanan yang mulia, di hari yang mulia, di saat yang mulia, berbuat yang mulia, tidak kata lain bahwa kita ini hamba Allah yang akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hadirin pemirsa dimanapun Anda berada dapat mengamalkan amalan kelebihan di hari Jumat ini, mulai hari ini dan yang akan datang. Mari kita memperbaiki diri untuk menghantarkan diri kita menuju hari Jumat itu, memperbanyak amal ibadah dengan seikhlas-ikhlasnya, baik sedekahnya, baik amalan-amalan zahirnya, supaya nantinya kita ini menjadi orang yang beruntung di kemudian hari. Mungkin ini sajalah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhiru kalam nasallallahu wa fadlul wa hiba wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.